Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa amma tasalsulu al-mumkinu, adapun tasalsul al-mumkin, kesinambungan atau terus menerus sesuatu yang mungkin, fatasalsulu fi maf'ulatihi, berarti kesinambungan pada objeknya, makhluk berarti, min hadat tarf, dari sisi ini, kama tatasalsalu fi tarafil abadi, sebagaimana berkesinambungan dari sisi abad, waktu yang akan datang. Fa innahu idza lam yazal hayyan, karena sungguhnya jika dia itu senantiasa hidup, qadiran, mampu, muridan, berkeinginan, mutakalliman, berbicara. Ini di masa lalu maksudnya, lam yazal. Wa dzalika min lawazimi dzatihi, dan itu merupakan konsekuensi dari zatnya. Fal fi'lu mumkinun lahu biwujubi hadis sifati lahu, maka fi'il, perbuatan, adalah sesuatu yang mungkin baginya dengan kewajiban sifat-sifat ini untuknya. Jadi kalau Allah punya sifat mutakallim, maka fi'il kalam, fi'il takallum itu akan terus ada atau memungkinkan untuk ada. Fi'il apapun ya, karena fi'il itu didasari oleh iradah dan kudroh, ya, kudroh dan iradah. Tidak ada perbuatan tanpa kemauan dan kemampuan. Wa an yaf'ala akmalu min alla yaf'ala, dan berbuat itu lebih sempurna daripada tidak berbuat. Wala yalzamu min hada annahu lam yazal al-khalqu ma'ahu, dan tidak melazimkan, di hal ini tidak mengharuskan bahwasanya makhluk senantiasa bersamanya sejak azali gitu, tidak. Fa inna subhanahu mutaqaddimun ala kulli fardin, Allah itu lebih dahuluan daripada setiap individu, min makhlukatihi, dari makhluk-makhluknya, taqadduman la awwala lahu, dengan pendahuluan yang tidak ada awalnya. Nama Allah al-awwal tapi enggak punya awal. Nama Allah al-akhir tapi enggak punya akhir. Falikulli makhlukin awwalun, setiap makhluk ada permulaannya, Allah enggak ada permulaannya. Wal khaliqu subhanahu la awwala lahu, fahuwa wahdahul khaliq, Allah sendiri al-khaliq. Wa kullu ma siwahu makhluk, selain Allah makhluk.
Kainun ba'da an lam yakun, ada setelah sebelumnya tidak ada. Qalu, mereka berkata, wa kullu qaulin siwa hada, setiap perkataan selain ini, fasarihul aqli yarudduhu, maka akal sehat akan menolaknya. Wa yaqdi bi butlanihi, dan menghukumi dengan kebatilannya. Wa kullu man i'tarafa bi anna Rabba ta'ala lam yazal qadiran 'alal fi'l, dan setiap orang yang mengakui bahwa Rabb ta'ala lam yazal qadiran, bahwa Allah itu senantiasa mampu untuk melakukan perbuatan, lazimahu ahadu amrain, maka itu mengharuskan salah satu dari dua perkara. Ini kata mereka, la budda lahu minhuma, maka harus baginya salah satu dari keduanya. Imma an yakula, yang pertama bisa jadi dia mengatakan bi'anal fi'il lam yazal mumkinan, bahwa fi'il itu senantiasa mungkin. Senantiasa tapi mungkin, gimana itu? Senantiasa itu tidak ada permulaan, mungkin itu ada permulaan. Yang kedua, wa imma an yakula, atau dia mengatakan lam yazal waqi'an, senantiasa terjadi. Kalau memungkinkan kekuatan untuk terjadi, waqi'an terjadi, jadi terjadinya terus tanpa berhenti, dari dulu tanpa permulaan. Begitu kata mereka. Wa illa tanaqudun bayyinan, kalau tidak maka itu kontradiksi dengan kontradiksi yang jelas. Haitsu za'ama anna Rabb ta'ala lam yazal qadiran, di mana dia menganggap bahwa Rabb ta'ala lam yazal qadiran 'alal fi'l, senantiasa mampu untuk melakukan perbuatan. Wal fi'lu muhalun mumtani'un lidzati, sementara fi'il adalah mustahil, muhal sama mumtani', mustahil pada zatnya. Lau aradahu lam yumkin wujuduhu, kalau dia menginginkan tidak mungkin ada, tidak mungkin untuk terwujud. Bal fardu iradatihi, bahkan keharusan dari keinginannya, indahu di sisinya, muhalun adalah mustahil, wa huwa maqdurun lahu, dan dia dalam kemampuan miliknya, milik Allah. Wa hadza qaulun yang kudu ba'duhu ba'dun, ini perkataan sebagian membantah sebagian yang lain, membatalkan sebagian yang lain. Wal maksudnya analladzi dalla alaihi syar'u wal aqlu,
bahwa yang ditunjukkan oleh akal dan oleh syariat dan akal, anna kullama siwallahi ta'ala muhdatsun, bahwa semua selain Allah Ta'ala adalah baru, kainun ba'da an lam yakun, ada setelah sebelumnya tidak ada. Amma kaunu Rabbi Ta'ala lam yazal mu'attalan, adapun Rabb Ta'ala yang senantiasa mu'attalan anil fi'il, ternafikan dari fi'il, tsumma fa'ala, kemudian melakukan, falaysa fi syara', maka tidak ada di dalam syariat. Jadi dulunya Allah nggak bisa berbuat, baru kemudian berbuat. Ini tidak ada dalam syariat seperti itu. Dulu nggak bisa berbuat, baru kemudian bisa berbuat. Wala fil aqli, dan tidak juga di dalam akal, tidak ada ma yuthbituhu, apa yang menetapkan hal itu. Bal kilahuma yadullu ala naqidihi, bahkan akal dan syariat menunjukkan kepada lawannya. Waqad awrada Abul Ma'ali telah mendatangkan dalam kitabnya Irsyad, Al-Irsyad fi irsyadihi, dalam kitab Al-Irsyad, Abul Ma'ali Al-Juwaini, Syekh Syafi'iyah, dia salah satu syekh dalam madhab Syafi'i, Abdul Malik ibni Abdullah ibni Yusuf ibni Muhammad Al-Juwaini An-Naisaburi. Jadi Abul Ma'ali Abdul Malik Al-Juwaini, yang ma'ruf dengan Imam Al-Haramain karena pernah tinggal di Mekah dan Madinah. Sahibu tasawuf, banyak tulisannya dalam usul dan furu'. Wafat pada tahun 478. Jadi akhir abad kelima. Itu Al-Imam Al-Juwaini, ma'ruf Abul Ma'ali, Imam Haramain, itu terkenal ya. Beliau tokoh Asy'ariyah yang kemudian bertobat menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan juga yang lainnya, wa ghairuhu. Jadi Abul Ma'ali mendatangkan dalam kitab Al-Irsyad dan juga yang lainnya, minan nuzzar dari ahli melihat, ahli kalam. Nazar itu berfikir, ahli pikir. Ala tasalsuli fil madi, atas kesinambungan di masa lalu. Jadi mengakui adanya kesinambungan masa lalu. Faqalu, mereka berkata, li'annaka law qulta, karena kalau kamu mengatakan la u'tika dirhaman, aku tidak memberimu 1 dirham, illa u'tika ba'dahu dirhaman,
kecuali aku berikan kepadamu setelahnya 1 dirham. Karena hada mungkin, maka ini memungkinkan karena setelahnya. Lau kulta, tapi kalau kamu katakan la u'tika dirhaman, aku tidak akan memberimu dirham hatta u'tika qablahu dirhaman, sampai aku memberimu sebelumnya 1 dirham. Syaratnya aku memberi kamu 1 dirham adalah sebelumnya aku harus sudah memberimu 1 dirham. Maka ini mustahil. Ini permainan bahasa seperti ini ya. Logika dipermainkan. Nah, sesuatu yang mustahil bagi kita enggak mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahada tamthil, dan contoh ini, wal muwazanah, dan perbandingan ini atau pertimbangan ini, ghairu sahihah, tidak benar. Balil muwazanah as-sahihah, tapi pertimbangan yang benar, antakula, kamu katakan, ma'ataituka, aku tidak memberimu dirhaman illa a'taituka qablahu dirhaman, kecuali aku telah memberimu sebelumnya 1 dirham. Jadi dengan kalimat positif, kalau tadi negatif. Fataj'ala madian, jadi kamu jadikan dia madi. Kalau tadi mustaqbal kan, la u'tika, aku tidak akan memberimu sampai aku akan memberimu sebelumnya, ya enggak bisa. Mustaqbal kok, gimana disyaratkan sebelumnya? Enggak masuk akal, memang mumtani. Kamu jadikan madi qabla madi, jadi ada madi sebelum madi, itu bisa. Tapi kalau dijadikan mustaqbal sebelum sekarang, ya enggak bisa. Mustaqbal kok sebelum sekarang. Kama ja'alta hunaka mustaqbalan ba'da mustaqbalin, ya, sebagaimana kamu jadikan mustaqbal setelah mustaqbal, bisa. Wa ma qaulul qail, adapun perkataan orang, la u'tika hatta u'tika qablahu, fahuwa nafyun lil mustaqbal, menafikan mustaqbal, hatta yasula fil mustaqbal, sehingga dihasilkan di mustaqbal. Wa yakunu qablahu faqad nafal mustaqbal, dan terjadi sebelumnya ini sungguh telah menafikan mustaqbal, hatta yujad al mustaqbal, sehingga ada mustaqbal. Wa hadza mumtani, maka ini mustahil. Lam yunfa al-madi hatta yakuna qablahu madin, tidak dinafikan yang madi sehingga ada sebelumnya sesuatu yang madi, maka ini mungkin.
Wal ata'ul mustaqbalu ibtida'uhu minal mu'ti. Pemberian di masa yang akan datang permulaannya dari pemberi. Wal mustaqbal alladzi lahu ibtida', dan mustaqbal yang memiliki permulaan, wantiha dan pengakhiran, la yakunu qablahu ma la nihayata lahu, maka tidak ada sebelumnya apa yang enggak ada akhirnya. Fa inna ma la nihayata lahu fima yatanaha mumtani', maka sungguhnya apa yang tidak ada akhirnya pada apa yang dia bisa berakhir, ini adalah suatu yang mustahil. Itu jadi pembahasan tentang azali sama abadi ini memang nggak masuk akal sebenarnya. Saya dulu kecil SMP itu hampir stres, merasakan tekanan batin yang luar biasa gara-gara mikir masalah azali. Saya berpikir ini dari setan paling, karena bikin was-was. Saya berpikir dulunya Allah sebelum menciptakan alam semesta itu Allah ngapain, di mana gitu, di mana. Terus dulunya sekali gitu kan, masa nggak ada permulaan gitu. Jadi nggak bisa memahami kata azali gitu, susah. Melogikakan azali gitu, nggak bisa. Dulunya sekali gitu. Di suatu waktu di mana sendirian, Allah sendirian gitu. Pokoknya nggak terjangkau lah, dan bikin stres betul. Kenapa? Iya, membantah mereka. Jadi mereka itu logikanya begitu-begitu gitu. Ini ahlu sunnah wal jamaah ingin membantah mereka dengan logika mereka, karena mereka itu nggak bisa dibantah dengan Quran hadis gitu. Udah orang nggak percaya. Ya makanya kalau kita ya sekedar tahu aja dulu gitu. Barangkali ada di antara kita yang bisa menjangkaunya, ya alhamdulillah. Tapi rata-rata memang orang nggak bisa menjangkau hal-hal seperti ini ya. Ini bukan konsumsi setiap orang memang. Ya antum sekedar tahu saja bahwasanya ilmu kalam itu nggak gampang itu, ya nggak gampang. Untuk sesat aja susah gitu. Maka mendingan nggak usah sesat kan, ya udah. Ngapain sesat gitu? Sesat itu susah. Jadi nggak usah mikirin sesuatu yang di luar nalar gitu. Di luar nalar ini sebenarnya. Kita nggak bisa menalar Allah. Allah kok dinalar? Siapa kita, siapa Allah gitu. Nggak ada wewenang sama sekali kita menalar Allah. Pokoknya kalau soal gaib, apalagi berkaitan dengan Allah, itu kita nggak sanggup. Jangankan Allah ya, gaib yang di sekitar kita saja, tentang jin, tentang roh gitu, kita nggak bisa menalar kok, apalagi Allah. Ya maksudnya begitu. Kita mau mengajak mereka itu udahlah, nggak usah berlebihan menggunakan logika gitu. Tapi mereka nggak akan mau menerima argumen kita tanpa logika gitu. Mereka maunya kita juga bantah mereka dengan logika gitu. Kenapa? Kok akal nggak dipahami dengan hal yang mereka lihat? Seperti roh, kan mereka lihat itu, kamu kok bisa mati, kok harus diolah dengan akal aja. Ya, nggak tahu. Kita secara orang awam ya melihatnya aneh gitu. Tapi kalau kita sedikit menggunakan akal, memang iya, logika itu ada gitu. Cuma logika itu harus dibantah dengan logika yang lebih tinggi lagi gitu. Nah ini yang dilakukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menggunakan akal beliau untuk membantah akal mereka. Jadi ini akal-akalan semua. Siapa yang akalnya lebih kuat? Dan Syekhul Islam memiliki keyakinan penuh bahwa akal sehat itu tidak akan pernah bertentangan dengan dalil. Ya. Tidak akan pernah bertentangan dengan dalil.
Kalau akal berani membantah dalil, itu udah ciri-ciri akal nggak sehat. Gitu sebenarnya. Secara gampangnya sebagai orang awam gitu aja gitu. Antum mau merasa cerdas seperti apapun, kemudian meragukan Quran dan Sunnah, ya kecerdasan antum menipu gitu. Itu tipuan, bukan kecerdasan, itu kejahilan. Gampangnya gitu ya. Jadi kalau kita mau berbantah dengan mereka gitu aja, nggak usah mendalami logika mereka, karena tidak akan sanggup ya. Dan percuma melogikakan Allah itu suatu hal yang percuma, mustahil, mumtani sebenarnya ya, melogikakan Allah. Kemudian qauluhu laisa mundu khalqil khalq, laisa mundu gimana sih, khalaqil khalqa, khalaqal khalqa, tidaklah sejak menciptakan makhluk, khalaqal khalqa, istafada ismal khaliq, Allah mengambil faedah nama al-khaliq. Jadi dari segi nama ini sekarang, dari segi nama saja, nama Al-Khaliq itu bukan setelah Allah mencipta. Sebelum Allah mencipta, Allah sudah punya nama Al-Khaliq. Wala bi ihdatsihil bariyah, dan tidak dengan mengadakan makhluk, bariyah juga makhluk. Istafada ismal bari, Allah mengambil faedah nama Al-Bari. Al-Bari artinya mengadakan ya. Bariyah yang diadakan. Ini Bu Bariyah itu temannya Unyil dulu ya. Qala Sayyibus Syarh Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah, zahiru kalami Syekh rahimahullah, zahir dari perkataan Syekh rahimahullah ta'ala, anahu yamna'u tasalsulul hawadits, bahasanya beliau menolak adanya kesinambungan kejadian-kejadian. Jadi kejadian itu ada permulaannya gitu maksudnya. Fil madi, di masa lalu. Wa ya'ti fi kalamihi, dan datang dalam perkataan beliau, ma yadullu ala annahu la yamna'uhu fil mustaqbal, apa yang menunjukkan bahwa itu tidak menghalanginya di masa yang akan datang. Tasalsul hawadis di masa yang akan datang tidak terhalang itu. Wa huwa qauluhu, yaitu perkataan beliau nanti di belakang ya. Wal jannatu wan naru makhluqatani, surga dan neraka itu makhluk, la tafnayani, tidak fana, abadan, selama-lamanya, wala tabidani, dan tidak lenyap. Ini berarti tasalsul mustakbal, terus di masa yang akan datang, itu sesuatu yang tidak terhalang, la yamna. Wa hadha madhabul jumhur kama taqaddam. Dan ini adalah madhab jumhur sebagaimana telah berlalu. Wala syakka fi fasadi qauli man mana'a min dzalika fil madi wal mustaqbal, dan tidak diragukan tentang rusaknya pendapat orang yang melarang hal itu di masa lalu dan masa depan. Tasalsul hawadis di masa lalu dan masa depan terlarang katanya. Ini jelas rusak, pendapat yang rusak. Kama dhaba ilaihil Jahm, seperti pendapat Jahm bin Safwan.
dan pengikut-pengikutnya. Wa qala bi fana'il jannah, dia mengatakan surga itu fana, neraka juga fana, berdasarkan apa yang akan datang dari dalil-dalil, insyaallah. Dalil-dalilnya nanti akan disebutkan. Ini pendapat Jahm ya dan pengikutnya. Wa ma qaulu man qala bi jawazi hawadits la awwala laha. Adapun pendapat orang yang mengatakan bolehnya kejadian-kejadian yang tidak berawal, berarti azali. Kejadian boleh azali. Minal qailina bihawadits la akhiralaha. Ada di antara orang yang berkata kejadian-kejadian yang tidak ada akhirnya. Fadharu fi sihah min qauli man farraqa bainahuma. Maka dalam kebenaran lebih dohir, ya ini lebih dohir daripada pendapat orang yang memisahkan antara keduanya. Fa inna subhanahu, sungguhnya Allah lam yazal hayyan, terus menerus hidup. Wal fi'lu min lawazimil hayah, sementara fi'il adalah konsekuensi dari hidup. Kalau ada hidup ada gerakan gitu. Nggak ada sesuatu yang hidup tanpa gerakan. Berarti kalau hidupnya Allah azali, ya gerakannya juga azali gitu. Ini semua adalah logika ya, nggak ada dalil. Pokoknya logika saja. Jahm bin Sufyan ini sekarang asalnya Iya, semua ahli ta'til itu ngikut ke sana, masuk ke kata atba'. Jahm dan atba'nya. Atba' ini ya Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, itu atba' semua itu. semua dari Jahmiyah. Iya, tapi mereka mengaku membantah Jahmiyah. Tapi bantahannya tidak telak. Bantahannya mengandung pengakuan gitu. Bantahan yang masih bercampur dengan pengakuan tanpa sadar. Jadi perbuatan itu kelaziman dari kehidupan. Kalau kehidupan itu azali, maka perbuatan juga azali. Falam yazal fa'ilan lima yurid. Allah itu senantiasa terus menerus dari dulu melakukan apa yang Allah inginkan. Kama wasafa bidzalika nafsahu, sebagaimana Allah mensifati dirinya dengan itu kan. Dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Allah Maha melakukan terhadap apa yang Allah inginkan. Kalau Allah punya iradah sejak azali, ya berarti perbuatan juga azali gitu. Kejadian adalah azali. Kan logika-logika gitu. Kalau kejadian itu azali, kan kejadian pasti ada maf'ulnya gitu. Maf'ulat, maf'ulnya ini makhluk. Berarti makhluk azali. Pusing kan? Nggak terjangkau oleh akal sebenarnya. Jadi kalau sudah berbicara tentang ilmu kalam, ilmu mantik, filsafat, ya ada tiga kemungkinan. Ya semua ilmu nggak ada habisnya. Ada kemungkinan, ada tiga kemungkinan kan, seperti saya katakan. Dua kemungkinan pusing, satu kemungkinan enggak, satu kemungkinan
Jadi satu kemungkinan yang dia nggak pusing. Afwan. Ya, yang nggak pusing dua, deng. Jadi pertama, orang yang pusing karena nggak paham. Yang kedua, nggak pusing karena paham. Yang ketiga, gimana sih waktu itu ya, lupa. Klasifikasi itu aja lupa. Jadi tidak pusing karena paham, pusing karena paham, pusing karena nggak paham itu. Jadi pusingnya dua. Pusing semua. Ya, pusing karena paham sama pusing karena nggak paham itu ada. Nggak pusing karena paham. Oh iya, ada 4 kemungkinan berarti. Yang paling enak itu nggak pusing karena nggak paham. Udah, santai aja gitu. Gitu aja pusing. Saya mereka bandingkan dengan manusia. Kenapa jalan dibuat kayak gitu? Jadi mereka pikirkan ke sana, oh jalan dulu ada pembuatnya gitu. Kenapa dipasang rambu? Enggak, dia setarakan manusia dengan Allah. Diibaratkan. Iya, jadi sumber ilmu itu berpikir gitu. Itu masalahnya. Menganggap sumber ilmu berpikir. Kalau agama enggak. Itulah bedanya. Makanya silakan berpikir untuk masalah selain agama, silakan gitu. Tapi kalau sudah agama, pasrah gitu. Namanya aja Islam. Islam itu pasrah. Kalau nggak mau pasrah dalam masalah agama Islam ini, kamu akan sesat. Pasrah sajalah. Kata Allah apa? Iya, sami'na wa ta'na. Gitu aslinya, sudah selesai. Allah bilang fa'alu lima yurid. Allah itu mau melakukan apa yang Allah inginkan. Udah sampai situ. Jangan dilogika-logikakan. Kalau Allah berbuat berarti ada objek. Kalau ada objek berarti dari dulu. Enggak usah gitu loh, enggak. Itu belum tentu benar gitu. Logika itu belum tentu benar. Cara berpikir manusia itu kan tidak abadi, Ustaz. Apakah ada koreksi dari pemikiran mereka sendiri? Kemudian ada koreksi dari yang lainnya macam itu. Ya karena Imam Ghazali jadi tobat. Enggak, sebenarnya udah pemikiran mereka udah dibantah oleh orang dulu seperti enggak, oleh Syekhul Islam juga. Syekhul Islam ini, kitab ini merujuk kepada pemikiran Syekhul Islam yang membantah pemikiran mereka. Cuma kita untuk berusaha memahami pemikiran Syekhul Islam aja nggak kuat gitu. Nah, yang cara di kelompok mereka sendiri. Iya, di antara mereka saling berbantah. Ada yang berubah lagi. Ya makanya itu loh. Mereka itu bukan ada perubahan lagi, selalu ada perubahan. Nggak bisa. Loh, itu kan semua ahli kalam, semua ahli taktil. Jahmiyah dibantah Mu'tazilah. Mu'tazilah dibantah Asy'ariyah. Inilah kelompok besarnya gitu. Nah, di antara mereka di dalamnya perdebatan seru banyak. Kelompok besarnya ini. Ini nggak bisa menemukan satu titik siapa yang benar di antara mereka. Jangan. Kemudian anehnya orang belakang menganggap inilah ahlu sunnah yang Asy'ariyah ini, karena berhasil membantah Mu'tazilah. Loh, siapa bilang membantah Mu'tazilah? Mu'tazilah bisa lebih kuat daripada Asy'ariyah. Syekhul Islam ketika membantah Asy'ariyah lebih membela Mu'tazilah. Maksudnya lebih gentle Mu'tazilah daripada Asy'ariyah gitu. Tapi Syekhul Islam bukan membenarkan Mu'tazilah gitu. Cuma secara logika begitu. Logika kalian itu pelin-pelan. Logika kalian nggak maksimal. Lebih bagus Mu'tazilah daripada kalian. Walaupun Mu'tazilah itu sesat gitu. Jadi kesesatan kalian lebih parah daripada kesesatan Mu'tazilah gitu maksudnya. Di sini mereka Asy'ariyah kayak itu, mereka ini bisa jatuh di hukum kafir keluar dari Islam. Bisa secara
kelaziman bisa, tapi ulama tidak mengkafirkan mereka karena mereka orang-orang yang masih memakai dalil, masih mengakui Quran Sunnah gitu. Nah, adapun Jahmiyah sama sekali. Jahmiyah nggak peduli Quran mau bilang apa, ayat hadis mau bilang apa, pokoknya kalau nggak masuk logika tolak. Itu Jahmiyah. Jamiah sesat total. Sesat, kafir. Yang sebagian menganggap Jahmiyah ini bukan Islam, Jahmiyah itu filsafat. Bedanya ilmu kalam dengan filsafat, kalau ilmu kalam masih ngakui Islam, ilmu kalam penggabungan filsafat dengan Islam. Kalau Jahmiyah murni filsafat, yang itu bukan Islam memang. Pemikiran Jamiah salah satu mengatakan Allah kan di mana-mana. Saya sampai sekarang itu Allah di mana-mana. Ya. Apa tidak masuk kesesatan itu? Ya kesesatan masuk, cuma untuk mengkafirkan itu enggak. Ulama enggak sepakat. Ada ulama mengkafirkan Asy'ariyah, tapi tidak sepakat mengkafirkan Asy'ariyah. Yang disepakati kafirnya itu Jahmiyah. Secara kelaziman, secara ilmu kelaziman kan ilmu logika juga. Secara logika iya masuk akal gitu kalau Asy'ariyah itu kafir juga, tapi tidak semua ulama sepakat mengkafirkan mereka. Karena pengkafiran itu diantara penghalangnya adalah adanya syubhat. Jadi Asy'ariyah itu punya syubhat-syubhat yang itu menghalangi pengkafirannya gitu. Beda dengan Jahmiyah. Jahmiyah terang-terangan mengatakan terserah Quran hadis, terserah itu kalian Quran hadis, kami akal gitu. Itu jelas-jelas nggak bisa kompromi lagi kalau dengan Jahmiyah. Kemudian wal ayah tadullu alal umur. Ayat ini tadi fa'alul lima yurid menunjukkan kepada beberapa perkara. Insyaallah. Inilah kalau orang bermain logika kan. Sampai ada 6 perkara. Ayat begini menunjukkan kepada 6 perkara. Antum kalau sebelum baca ini 6 perkara, fa'alu lima yurid menunjukkan kepada apa gitu. Antum bisa menelurkan berapa kesimpulan. Nah, itu harus dengan akal memang. Makanya gini, pemikir itu melihat satu fakta, satu data, tapi bisa menghasilkan 1000 logika. Pemikir. Jadi pemikir itu kegiatannya ngapain? Merenung, menghayal, membayangkan, berpikir. Agak susah dibedakan ya antara menghayal sama berpikir. Berpikir itu ya menghayal. Bahkan sampai Einstein itu mengatakan imajinasi lebih kuat daripada nalar. Padahal beliau seorang fisikawan. Saya mengatakan itu, imajinasi di atas nalar fisika. Karena pemikiran Einstein itu dulu dianggap ini kok nggak masuk nalar gitu kan. Semua orang di dunia membantah beliau dengan teori relativitas. Nggak masuk akal. Menyanggah Newton kan tentang gravitasi. Jadi Newton menyatakan ada gravitasi begini-begini, kata Einstein enggak. Gravitasi itu cuma karena melengkungnya sesuatu karena apa gitu, lupa saya. Ya, intinya menyanggah Newton. Padahal Newton kan hebat sekali gitu. Sehingga pemikir dunia mengatakan Einstein ini menghayal. Ini halusinasi ini. Ini udah di luar nalar. Ini imajinasi semata gitu. Tapi belakangan dunia mengakui memang betul Einstein gitu. Einstein lebih tepat gitu. Itu contoh ya. Memang logika itu begitu. Satu fakta, satu data, tapi dia pikir, dia renungkan. Jadi kayak orang menghayal.
Jadi kalau antum punya anak yang suka menghayal itu cerdas itu. Khayalan itu, imajinasi itu kecerdasan. Otak kiri atau otak kanan gitulah pokoknya. Jadi kan ada satu otak kita sebelahan kiri atau kanan saya lupa. Itu yang fungsinya hanya menghafal. Yang satu lagi apa? Selain menghafal, memikirkan. Nah, memikirkan itu apa? Menghayal gitu. Hayalan memang. Jadi kalau orang nggak menghayal, nggak berpikir. Nggak menghayal itu nggak berpikir jadinya. Jadi berpikir itu menghayal. Kalau ilmu agama, ini bedanya. Ilmu agama itu lebih kepada warisan. Nah, warisan itu cara menjaganya gimana? Dihafal. Ya sudah. Ini apa hukumnya? Kata Rasulullah begini, kata salaf begini. Jadi cuma jiplak gitu. Ilmu agama itu jiplak. Hanya meniru, hanya warisan. Makanya bagi pemikir-pemikir, orang yang ahli agama itu bodoh. Mereka menganggap ahli agama ini nggak punya nurul, nggak punya nalar. Hah? Iya, karena nggak mau berpikir. Menurut mereka nggak mau berpikir. Ya makanya itulah makanya gini. Kalau urusan dunia silahkan berpikir, tapi urusan agama ini urusan Allah. Kamu nggak usah ikut campur gitu maksudnya. Itu kalau kita mau taslim di situ kita orang Islam. Kalau nggak mau menyerah di situ belum Islam gitu. Belum Islam kalau kamu masih berupaya untuk menyanggah apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sebenarnya. Syekhul Islam ingin mengajak orang ke arah sana, tapi Syekhul Islam masuk dulu ke logika mereka dibantah dari dalam gitu. Itu yang tidak semua orang Sunni itu paham ya. Tidak semua ahlu sunnah bisa memahami logikanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Iya. Fisika dengan imajinasi itu bersebelahan. Artinya orang mau menjadi ahli fisika itu harus punya daya imajinasi yang kuat. Gimana orang mau menemukan lampu pijar misalnya, Thomas Alva Edison? Pasti menghayal dulu. Iya. Ini kok gelap ya? Ini bagus kalau bisa ada sesuatu yang berpijar sehingga terang, kan gitu. Pasti menghayal dulu. Tanpa khayalan nggak ada pikiran. Iya. Hipotesa, mengumpulkan data dan seterusnya, menganalisa, ya itu semuanya khayalan. Kalau urusan dunia bagus gitu maksudnya, tapi urusan agama enggak. Itu saja. Kita simpulkan gitu. Untuk urusan dunia ini akan berkembang maju kalau banyak para pemikir, para pengkhayal. Tapi agama jangan dikhayal. Agama jangan dipikir-pikir. Agama itu diterima, udah selesai. Allah menurunkan, Nabi menyampaikan, kita menerima, selesai. Begitu sederhananya agama. Nggak usah neko-neko masalah agama, nggak usah aneh-aneh masalah agama. Itu sebenarnya. Iya, agama itu ittiba, bukan ibtida. Kalau pemikiran itu ibtida. Ibtida itu baru. Kan namanya pemikiran kan pasti inovasi kan. Yang dulu begini dibantah lagi, bantah lagi. Teori, namanya teori. Tahu teori? Apa makna teori? Teori itu sesuatu yang belum pasti, makanya belum pasti. Belum bisa ditetapkan sebagai sebuah kepastian. Bukan kepastian. Teori itu bukan kepastian. Bukan sebuah konklusi hasil akhir gitu. Nggak bisa dikatakan begitu. Bukan kesepakatan. Nggak ada teori kok disepakati gitu. Mungkin disepakati di suatu zaman, nanti di zaman berikutnya dibantah lagi gitu. Itulah teori. Sedangkan agama bukan teori. Teori itu kan teori manusia. Agama bukan teori manusia. Itulah harus dibedakan di situ gitu. Agama ini dari Allah, bukan dari kalian. Dan banyak orang, saya nggak mau masuk Islam kalau saya nggak bisa memahami Islam secara logika. Nah itu orang-orang yang
sok mau mengkritisi agama dengan akal gitu. Seakan akalnya itu meninggi ya, lebih tinggi daripada wahyu, lebih tinggi daripada Allah. Itu kan udah memang belum beriman kayak gitu, belum beriman. Jadi ayat ini menunjukkan beberapa perkara. Yang pertama, jam berapa? Habis juga ya. Yang pertama, annahu ta'ala yaf'alu bi iradatihi wa masyiatihi. Allah Ta'ala melakukan dengan iradahnya dan kehendaknya. Ini jelas kan? Fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa yang diinginkan. Ini sederhana. Ini logika pertama masih sederhana. Apa yang dia mau? Apa? Allah apa yang dia mau, apa yang dia buat maksudnya? Iya. Nggak usah. Allah kalau nggak mau nggak berbuat. Iya. Ya itu kan sederhana, itu masih dohir dari ayat. Nanti kesimpulan sampai ke 6 ini apa, insyaallah kesempatan yang akan datang ya. Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala itu bisa merumuskan satu hadis kecil pendek 1000 faedah. Itu khayal, daya khayal yang tinggi. Kalau nggak pakai akal nggak bisa memang. Nah itu boleh ya, menghayalkan dalil untuk merumuskan kesimpulan-kesimpulan yang sejalan dengan dalil boleh. Yang dilarang melogikakan dalil atau menalar untuk menyanggah dalil, itu yang nggak boleh. Silakan bernalar untuk menghasilkan faedah-faedah berdasarkan dalil, itu yang dibolehkan. Jadi bukan berarti Islam mengharamkan akal, tidak. Akal itu fungsinya untuk beristimbat, ya, mengambil apa? Faedah-faedah, hukum-hukum dari dalil yang ada, itu boleh. Tapi kalau akal disejajarkan dengan dalil, ayo mana yang lebih kuat? Nah ini yang nggak boleh. Itu yang salah ya. Jadi begitu, kedudukan akal itu hanya sebagai mata yang bisa melihat ketika ada cahaya. Akal kita bisa bernalar kalau ada dalil, begitu. Jadi bukan mata menghukumi cahaya, bukan. Tapi mata bisa melihat karena ada cahaya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.